Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, alhamdulillah. Yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, materinya banyak dan mengingat waktu sangat sedikit sekali yang akan saya berikan dibanding persiapan saya. Kadangkala hati saya ini ingin sekali jemaah mengerti gitu kan. Maka itu saya harus memberikan analogi yang banyak, kiasan yang banyak, bentuknya gambar untuk dimudahkan ya. Bapak Ibu nih, gerakan apapun yang kita lakukan itu sesungguhnya tujuannya satu, untuk membahagiakan diri kita. Seandainya Anda duduk begini, lama-lama pegel, begini pegel, gitu. Itu supaya kita happy, betul? Betul nggak? Subhanallah. Anda bahkan kadang-kadang itu supaya enak, betul? Gerakan apapun itu judulnya, ujungnya itu supaya happy, senang. Ya. Anda pakai baju, pakai baju ini, pakai jilbab ini, supaya Anda senang. Oh, ini cakep pakai ini, kira-kira gitu. Dan itu semua makhluk, binatang pun demikian, tumbuh-tumbuhan pun demikian. Yang bahayanya kita mengejar kebahagiaan tapi ilusif, jadi fata morgana. Kita kejar, nggak dapat. Ngejar apa itu? Kebahagiaan dunia itu ilusif. Siapa yang mengatakan? Allah. Jadi kadang-kala orang sudah punya harta banyak, punya mobil banyak, beli lagi gitu. Padahal kebutuhannya sudah terpenuhi. Mobil mewah, warnanya merah, wah nanti kalau saya pakai baju merah, pakai mobil merah. Nanti kalau saya pakai baju biru, mobil yang biru. Baju putih, mobil yang putih. Ada nggak kayak gitu? Ada, gitu kan. Ya ibu-ibu, maksud saya bukan mobil doang, sepatu, tas, tapi nggak enak ngomongnya, gitu kan. Subhanallah. Anda punya rumah yang bagus, cakep, di jalanan, rumah itu bagus tuh, depannya ada danau, mau beli lagi, betul lah. Karena Anda punya. Itu Anda kejar, semakin dikejar, semakin susah. Anda kalau jalan-jalan ke puncak, ke gunung-gunung, di mana, di Bogor, di Sukabumi, itu rumah-rumah yang bagus itu punya orang Jakarta, betul nggak? Halo? Iya kan? Pada tinggal di situ nggak? Enggak kan? Subhanallah. Semakin dikejar, bapak-bapak punya jam yang mahal, terus ke toko, ini lucu nih, beli lagi, ya kan? Padahal Anda punya jam ini nggak habis-habis. Ini jam saya Casio nih, ya, kasih orang, ini kasih, ya. Ini masuk lumpur, masuk sungai, masuk laut, ya gini-gini aja, alhamdulillah. Ngeliat yang lain, sudah ada, mau diapain? Saya kasih tahu, gerakan yang dahsyat yang Anda kejar dan itu kebahagiaan yang bikin Anda happy sesungguhnya adalah takwa. Saya akan terangkan hari ini. Lihat tangan saya, lihat tangan saya. Perhatikan. Anda dipuji orang, dipuji, Anda happy. Saya kasih tahu, pujian itu ilusif. Oh ya, iya. Karena pujian itu Anda happy dengan pujian itu menyengsarakan Anda. Tahu gitu? Oh iya, nanti saya jelaskan. Lihat pujian, Anda skip saya. Menepuk dada, inyong. Gitu. Saya, who am I? Saya kasih tahu, itu ilusif. Kenapa? Karena Anda salah jalan. Karena alhamdulillah, semua pujian milik Allah. Maka Anda merasa hebat, hilanglah ketakwaan. Disitulah kesengsaraan Anda. Giliran orang nggak memberikan pujian, datar aja, menghina tidak, muji enggak, tapi tidak ada negor, nggak kenal saya apa, siapa sih? Nah, susah Anda. Oke, sekarang yang menghina dari bawah nih, hina, marah,
keluarlah perilaku marah. Dipuji, keluarlah perilaku sombong. Itu ilusif semua, rusak semua. Orang bertakwa, perhatikan, dipuji, kamu hebat. Alhamdulillah, semua milik engkau. I'm nothing, saya tidak punya apa-apa. Pernah saya terangkan titik nol, betul nggak? Dengan gelas ini, betul? Pernah saya, yang baru datang bingung, yang mana ini? Ini pernah saya terangkan titik nol. Alhamdulillah, segala puji milik saya, nothing. Ini pernah saya terangkan, ketika kita memuji Allah, kita harus merendahkan diri kita. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Maka dipuji Anda tidak merasa hebat, dihina perilaku tetap santai aja. Namanya an-nafsul mutmainnah, jiwanya tenang. Yang menghina pun tidak punya pujian, saya tidak punya pujian, saya terpuji karena mendekatkan diri kepada Allah. Contrenglah saya orang hebat, dipilih. Padahal maksiatnya banyak, tapi dia merasa aman karena menurut dia adalah pujian milik makhluk. Dia kejar pujian itu padahal ilusif, fata morgana semua. Maka takwa sungguhnya adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Ketika Anda merasa bersama Allah, Anda selalu memuji Allah, dan Anda pada titik nol, titik khusyuk namanya. Allahu Akbar. Saya lagi perhatikan kenapa ada tajwid. Allahu Akbar. Engkau yang maha besar, Allah maha besar, saya nothing, kecil. Yang banyak orang merasa besar padahal sudah takbir, maka zikirnya di lisan bukan di hati. Karena hati itu fluktuatif, maka dibutuhkan perilaku takwa. Takwa itu menjaga. Subhanallah. Rumput nggak usah dijaga, tumbuh, betul nggak? Tapi kalau rumput yang diinjek-injek, jangan, nanti nggak tumbuh lah. Jadi menjaga itu sesuatu yang sangat rawan, betul? Bapak-bapak, ibu, apakah Anda setiap hari saya ajarkan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4? Anda perlu, udah tahu, sampai tua pun tahu. Ini ilmu matematika, karena sifatnya kognitif. Tapi yang sifatnya afektif harus dijaga. Sekarang Anda bisa sabar, besok belum tentu sabar, betul? Karena letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu menjaga ada 2 unsur takwa itu. Yang ditakuti, yang dicintai. Semua perilaku menjaga. Subhanallah. Ketika Allahu Akbar, Allah maha besar, aku maha kecil, nothing, tidak ada apa-apa. Dijaga terus, perasaannya dijaga. Kenapa? Kalau tidak, Anda merasa besar, Anda tidak dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka itu para selebritis itu banyak sakit jiwa. Ini direkam ini. Kenapa banyak sakit jiwa? Karena para selebritis itu biasa dihormati. Akhirnya dia tanpa menyadari nggak dijaga hatinya. Para pejabat juga begitu, banyak sakit jiwa. Kenapa? Karena biasa terpuji, dipuji, sanjung. Yang penting bapak senang. Gitu. Subhanallah. Dia lupa nothing. Subhanallah. Padahal kita nol. Dan kebahagiaan itu di titik nol itu. Dia takut rusak dunia dan akhirat dijaga ya Allah. Ada 2 sih, next ya. Nah, ini mengembalikan lagi. Semua perilaku menjaga, ada yang ditakuti, ada yang dicintai, ada cinta dan takut. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, itulah takwa. Ya. Oke. Tes 1, 2, 3. Sudah aman, Pak? Oke, next. Nah, semua perilaku menjaga nih. Kita menjaga keluarga kita cintai. Di waktu yang bersamaan kita takut. Menjaga anak kita supaya dia sehat, kasih makan yang baik-baik. Di waktu yang bersamaan takut dia sakit, betul? Kita bikin dia pintar, sekolahin yang bagus, takut bodoh.
Kita ajarkan agama, dia takut menjadi orang sesat. Ada cinta dan takut. Next, ini mengulang saja. Maka ada rasa cinta dan takut, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cinta dan takut, dan posisi takut di atas cinta. Karena takut di sini adalah ekspresi cinta yang dahsyat. Ingat itu. Ini mengulang materi. Next. Orang itu biasanya perilakunya terjaga kalau diawasi, dilihat oleh orang lain. Betul? Maksudnya di sini kita diawasi oleh Allah. Dan yang terpenting kita merasa pikiran dan hati kita diawasi oleh Allah. Saya berdiri di sini mengajarkan pada Anda, Allah tahu isi hati saya. Mau pamer, show off, pamer, supaya dibilang pinter, supaya dibilang alim, atau betul-betul lillahi ta'ala, Allah tahu. Tidak perlu Anda katakan, bapak-bapak, ibu-ibu saya ikhlas. Tidak perlu gitu. Tidak perlu gitu. Karena ikhlas adalah rahasia antara Allah dan diri kita. Ya. Nah, maka orang yang bertakwa, lihat tangan saya, apabila merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Satu, Allah. Kedua, next. Orang yang menjaga dan memelihara selalu mulai dari akhir, start from the end, mulai dari akhir, focus on the future. Maka orang bertakwa pasti pinter. Karena bedanya orang pinter dan orang yang tidak pinter adalah orang pinter selalu memikirkan akibat. Itu orang pinter. Dia selalu melihat ke depan. Orang bodoh yang penting sekarang. Yang penting saya sekarang makan. Besok kelaparan. Dapat sembako, nyoblos. Habis itu kelaparan kan? Biasanya orang bodoh dapat sembako, makan. Habis itu kelaparan, gitu kan? Ini kampanye kemarin. Walaupun bagaimana, saya lagi mikir gimana. Anda tidak kondisi kayak gini saja, di pedalaman itu sudah kelaparan banyak sekali. Kondisi ini hanya intermezzo aja. Jadi orang yang menjaga ada dua. Pertama merasa diawasi, yang kedua cara berpikirnya start from the end, mulai dari akhir. Ini yang disebutkan akhirat. Maka dia seorang visioner, orang punya pandangan jauh ke depan. Ke depan ada dua, cinta dan takut, yaitu akhirat, cinta surga, takut neraka. Next. Maka gambarannya kalau kita bicara cinta di sini. Cinta Allah namanya ridho. Cinta masa depan mulai dari akhirat adalah surga. Di atas itu semua kita ada rasa takut murka Allah. Sakhotun bahasa Arabnya. Akhirat yang kita takuti adalah neraka, bahasa Arabnya narun. Maka menjadi sebuah doa mengasah rasa, Allahumma inna nas'alaka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta, berarti cinta. Minta apa? Ridho Engkau dan surgamu di akhirat. Mulai dari akhir, dan lindungilah aku dari murka Engkau dan api neraka. Ini gambar ini jangan sampai Anda ngelihat gambar nggak ngerti ini maksudnya apa. Ini doa. Nanti ketika Ramadan diulang-ulang, betul? Ini doa. Next. Maka rasa bersama Allah. Ada cinta, ada murka. Cinta Allah kita dan takut murka Allah. Next. Yang kedua, ingat kematian. Maka orang pintar itu selalu ingat mati. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Al-Kayis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang pintar kata Nabi. Itu Kayis itu bahasa Arab. Al-Kayis, kaf ya sin. Case. Kalau Anda punya nama anak namanya Case, dari mana? Dari Rasul, bukan dari saya. Case. Orang yang mampu menguasai hawa nafsunya dan berlakukan apapun perbuatannya untuk bekal kematiannya. Dua. Itu orang cerdas. Maka orang cerdas fokus on the future. Selalu fokus akibat perbuatan. Start from the end, mulai dari akhir. Itulah kematian. Ya, ada dua berarti. Next. Nah sekarang kita akan bahas
hadis-hadis tentang puasa. Ya, next ya. Dari sini kita sudah mengetahui takwa itu pertama rasa bersama Allah, rasa. Caranya gini, Bapak Ibu. Ini saya ajarkan. Ini bapak-bapak dulu deh di jalanan ngeliat wanita cantik kayak setan. Ya kan, ini berani ya. Wow, langsung astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu pikiran aku, hati aku tadi kesana, ya Allah, ampun ya Allah. Anda takwa. Itu takwa. Karena pikiran dan hati merasa dilihat oleh Allah. Pertama, Anda ngejar ridha Allah, keep smiling, takut murka Allah. Anda ngejar ridha Allah, senyum, dan takut murka Allah. Ini gambar. Jadi nanti Anda ngeliatnya, ini ada yang cemberut, ada yang senyum, itu apa maksudnya? Anak kita gendong, ada cinta supaya dia sehat. Ya, tidur, ada nyamuk, takut kena demam berdarah. Betul? Ini pernah kita bahas, betul? Rumah Anda cintai, mobil Anda cintai, Anda kunci, betul? Anda cintai 2 cm ke atas, takut hilang 2 cm ke bawah. Paham maksudnya? Cinta dan takut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua kesini udah mandi kan? Udah mandi. Jangan udah biasa aja, jangan marah gitu, udah gitu ya, sudah gitu kan gitu. Ya, udah mandi kan, udah gosok gigi, berarti Anda cinta tubuh Anda, pakai sabun yang wangi. Di waktu yang bersamaan tanpa Anda sadari, Anda takut bau bakteri, betul? Mulut bau bakteri. Maka cinta dan takut satu kesatuan. Maka gambarnya ada yang smiling, ya kan? Ada yang ke atas, bentuknya senyum, ada yang manyun. Obama, orang bawanya manyun, gitu kan? Ya. Bagaimana Anda takut, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Pikiran hati aku tadi ngeliat, waduh, astagfirullahaladzim, amin. Anda takwa. Tapi kalau Anda bawa, cakep banget tadi. Udah lewat orang, udah gak kelihatan tuh. Cakep banget. Ke bawah terus naik mobil, pas ngeliat bini, jauh banget coy, gitu kan. Rusak itu takwanya. Karena apa? Pikiran dan hati tidak merasa dilihat oleh Allah. Ini fundamental. Ya, mama juga gitu. Bukan bapak-bapak doang. Mama ngeliat yang maco. Taruhlah nonton film India. Badannya kokor-kokor. Gitu kan. Wow, udah filmnya udah mati nih. Udah ditutup. Ganteng banget. Ngeliat suaminya. Ya, jauh banget coy. Gitu kan. Subhanallah. Anda rusak takwanya. Anda pikir hati dan pikiran Anda tidak dilihat oleh Allah. Paham maksudnya? Jadi yang nomor 1 itu bagaimana Anda merasa dilihat oleh Allah. Ada 2 rasa, cinta dan takut. Subhanallah. Next. Begitu juga tentang akhirat. Ada cinta dan takut. Nih lihat nih. Ada cinta dan takut. Cinta itu surga, takut neraka. Mau makan saja ujungnya wakina ada. Ya Allah, jangan sampai makanan ini menyebabkan api neraka. Allahu Akbar. Saya masuk restoran, ada babinya nggak? Nggak ada. Anak saya, nggak mungkin lah Pak, cuma nanya, gitu kan. Besok nanya jangan ada babi apa enggak. Saya suka babi, ada babinya nggak? Ada Pak. Nah, orang saya harap main tinggalin gitu. Nanyanya salah, gitu kan. Subhanallah. Dan ternyata di mal-mal sekarang banyak babi, walaupun di sini ini PIM aja ada babinya. Nah, iya, jadi hati-hati. Hati-hati itulah menjaga. Namanya takwa. Karena ada yang ditakuti. Ini satu kesatuan. Nah, next saya akan gambarkan gini nih. Nah, digabunglah. Ada orang yang merasa bersama Allah di waktu bersamaan obsesi akhirat. Next. Nah, seperti ini. Jadi seakan-akan dia dilihat oleh Allah. Bapak Ibu, saya ajarkan. Anda ngelihat Allah enggak? Enggak ngelihat Allah, betul? Ini pernah saya ajarin tapi mungkin lupa. Lihat Allah enggak? Tidak. Sekarang saya tanya, apakah Anda mampu melihat tangan Anda? Ngelihat kaki kita? Mampu. Subhanallah. Al-yawm
nakhtimu ala afwahim. Hari ini di padang mahsyar nanti kami akan tutup mulutnya, nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan ini bicara semua. Jadi ketika Anda melihat tangan sedang merekam. Bahkan wa qalu lil jurihim lima syaitum alaina qalu antaqana Allah alladzi antaqa kull syai' wa khalaqakum ini kulit dicaci maki, dihina-hina oleh orang berbuat maksiat. Kenapa? Di akhirat ini. Kenapa kamu ngomong ngasih tahu saya berbuat maksiat? Bisa ngomong ente. Kata kulit, aku bisa berbicara sebagaimana Anda bisa berbicara. Karena yang menyebabkan Anda bisa bicara adalah Allah. Allah sekarang bisa menjadikan saya berbicara. Kulit ini berbicara. Subhanallah, merekam. Allahu Akbar. Tewan nih. Iya kan, tewan kan. Kita kulit itu merekam si fulan sedang bertakbir, dia membesarkan tekwan. Kulit ngomong. Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala jurudukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ini redaksi Quran. Coba Anda, mampukah Anda dulu di dunia bersembunyi dari saksi-saksiku? Penglihatan Anda saksi merekam, pendengaran Anda merekam, kulit Anda pun merekam. Subhanallah. Ini redaksi apa? Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala jurudukum. Bisa enggak kita bersembunyi dari mata kita, penglihatan kita? Nggak bisa. Pendengaran kita, kulit kita. Maka Anda bisa melihat kulit Anda ini sedang merekam. Hadirkanlah Allah melalui kulit. Ini pelajaran ini jarang dibahas. Anda ikut kajian, betul nggak? Ini susah pelajaran ini. Maka dimudahkan oleh Allah. Lihat aja kulit. Allahu Akbar. Ini merekam semua. Kulit kita merekam semua. Subhanallah. Maka rasa bersama Allah, Allah, pikiran kita Allah, hati kita Allah, itulah takwa. Bicara Allah ada cinta dan takut. Cinta yaitu ridho Allah, takut murka. Di pikiran kita akhirat. Akhirat ada dua, yang kita cintai surga, yang kita takuti neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika. Inilah takwa. Masuk. Silakan masuk. Next hadis. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ini hadis akan didengung-dengungkan ketika Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi terjemahannya saya kejar, nggak begitu. Ini saya rubah terjemahannya. Nanti Anda bicara, nah kan selalu saya katakan, ini lapangan bola, kita mau tanding, udah masuk, mulai pertandingan, baru kita atur main bola. Kamu back, kamu penyerang. Back di mana? Di belakang. Kiper ngapain di belakang? Terus kita bawa bola, diterangin cara main bola di tengah lapangan sudah mulai. Harusnya sebelum tanding kita latihan main, sudah tahu cara main bola dan bagaimana kita upgrade kualitas main bolanya. Bukan saatnya lagi menjelaskan cara main bola, paham? Nanti di tengah Ramadan, awal Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, barulah keluar hadis-hadis ini. Paham maksud saya nggak nih? Harusnya hadis ini udah kita pelajari dan kita praktekkan bulan puasa aja terus. Tapi Ustadz katanya setelah 15 Sya'ban nggak boleh puasa, betul nggak? Puasa aja Senin Kamis jalan terus. Orang Rasulullah SAW hampir 1 bulan penuh puasa. 1 Sya'ban, 2 Sya'ban, 3 Sya'ban, 4 sampai hampir 1 bulan penuh puasa. Memang sebagian ulama mengatakan setelah 15 Ramadan. Kalau Anda tidak terbiasa puasa ya enggak. Tapi boleh nggak sih puasa Senin Kamis? Boleh, puasa sunnah. Apalagi puasa mengqadha, yaitu puasa hutang. Bukan hutang duit, hutang Ramadan. Hutang apaan? Dia hutang punya 10 juta, nggak usah bayar puasa, nggak bisa. Jadi harus dilatih sekarang, latihan puasa.
Banyak orang tidak tahu tentang puasa itu. Ini tentang puasa. Nah, karena saya menjelaskan dari ujung dulu, takwa dulu, baru kita bisa menerangkan puasa gimana. Kalau Anda tidak menjelaskan takwa, tidak paham hadis-hadis ini. Berandai-andai kita tidak jelaskan takwa, langsung masuk ke hadis-hadis ini. Kalau bahasa makanan nggak ada rasanya, blast, plain, datar. Oh iya, oh iya. Tapi setelah kita ngerti takwa, kemarin kita bahas, baru masuk. Oh hadis, lihat kalimat imanan itu penuh dengan keimanan. Rukun iman ada berapa? Lihat kawan saya, ada. Tapi yang diulang-ulang 2. Allah akhirat, Allah akhirat, Allah akhirat, Allah akhirat, Allah akhirat. Karena 2 ini mewakili yang 6, mewakili semuanya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakrim dhaifahu. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tamunya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhirat, berkata yang baik atau diam. Terus banyak sekali. Nah, oke, 2 ini. Oke. Nah, sekarang imanan di sini adalah imanan di sini penuh dengan keyakinan rasa bersama Allah. Nomor 1. Yang kedua, ingat kematian akhirat. Allah akhirat, Allah akhirat. Itu maksudnya imanan. Ini saya kasih gambar. Menerjemahkan ini. Kemudian ihtisaban, lihat. Ihtisaban diterjemahkan dalam buku-buku, mengharapkan ridho Allah. Dari mana kalimat ini? Nanti Anda belajar dengarnya. Ihtisaban itu kalimatnya hisab. Dulu waktu masih kecil namanya ilmu hisab. Maksudnya ilmu berhitung. Betul nggak? Ini kan ibu-ibu, bapak-bapak udah sepuh-sepuh pasti pernah dengar ilmu hisab. Ya kan? Ada ilmu hisab, ilmu berhitung, ada ilmu ukur, ya. Dulu digabunglah menjadi ilmu matematika. Ya kan? Saya tahu ini karena saya ini guru matematika gitu. Itu digabung. Ada aljabar, ilmu aljabar, ada ilmu ukur, ada berhitung, digabung menjadi matematika. Hisab itu berhitung. Ya Allah, masukkan aku dalam surga tanpa hisab, gak usah dihitung lagi karena pahalanya udah jelas. Waduh. Ihtisaban itu penuh perhitungan. Perhitungan itu cuma 2, untung rugi, betul nggak? Anak naik mobil, yang matic cuma 2, gas, rem. Ngegas itu ngejar keuntungan, ngerem menjauhi kerusakan, betul nggak? Halo? Wah, di jalan tol, jam segini, gas. Ada yang mau nyebrang, ngerem. Ini perlu perhitungan. Dua-duanya menjaga dan memelihara. Maksudnya gimana? Kita kejar semua yang mendapatkan ridha Allah dan semua amalan yang mendapatkan surga. Kita rem semua yang menyebabkan Allah murka dan menyebabkan kita masuk neraka. Itu namanya ihtisaban, penuh dengan keberhati-hatian. Itu maksudnya. Kalau saya tulis hati-hati bingung lagi. Kalau perhitungan, oh iya hitung. Penuh perhitungan tuh berhati-hati, betul nggak? Kita naik mobil, Pak, di sana banjir tinggi. Wah, bisa masuk gak nih? Ini pengalaman saya. Mobil saya kan rendah. Nggak bisa lagi. Sana juga mundur, nggak bisa juga. Terkepung. Ini berapa tahun yang lalu, sebelum Anies jadi gubernur. Gitu. Jadi mau depan, belakang. Udah Bismillah, mulai hati-hati kan gitu. Supaya kagak mogok, ntar masuk kan gimana caranya? Berhati-hatilah penuh ihtisaban. Atau waktu saya jalan naik gunung, Pak mau lewat sini, iya hati-hati Pak, longsor. Pas ngeliat, wih udah longsor nih, ya Allah, jangan ngebut-ngebut, goncang gitu kan. Wah pelan-pelan, nah, itulah ihtisaban. Orang berpuasa
Saya akan ngomong 5 kali nih. Saya akan ngomong 5 kali. Puasa, sholat, ibadah apapun. Kalau tidak berangkat dari negative thinking, tidak akan keluar penuh perhitungan. Kalau tidak berangkat dari berpikir negatif, tidak akan keluar perilaku berhati-hati. Saya sudah jelaskan, ada orang sholat 60 tahun tidak diterima oleh Allah. Betul? Kalau dia mulai sholatnya 17 tahun, berarti umurnya 77. Ini ya, nyambung dikit banget, berapa? 60 tambah 17, lama banget. 77 gitu kan. Bayangkan di akhirat dibalik ke dunia. Ya Allah, balikin aku ke dunia, ternyata sholat aku nggak diterima. Saya pernah cerita, saya masuk, orang udah pada sholat bubaran, tinggal ada bikin jemaah 3 orang, imam itu dengan Pak Di waktu itu. Saya gabung, dia udah rakaat kedua, duduk, saya duduk, Allahu Akbar, saya duduk, berdirilah rakaat ketiga, baru sampai Malik Yaumiddin, dia udah ruku, sujud cepet banget, saya keluar dari jemaah. Mohon maaf, kelihatannya imamnya itu jauh lebih tua dari saya, sholatnya saya baru rakaat 1, dia udah tahiyat akhir, Allah Akbar, selesai, habis itu jalan. Itu kalau orang yang tadi imam tadi kan lebih sepuh dari saya, itu besok mati, ya sholatnya kayak begitu. Coba kita bangun negative thinking, ya Allah, jangan-jangan sholat saya tidak diterima, ya Allah, ini harus yang terbaik ya. Penuh keberhati-hatian, karena berpikirnya Allahu Akbar. Tetangga goreng ikan peda, Astagfirullah, Allah, begitu caranya. Dan ini pernah saya terangkan pakai ini nih. Ya kan, pikiran dan hati kita Allah. Ini Allah di pikiran hati kita Allah, mana pikiran yang lain? Ada ikan peda lah, apalah, Allahu Akbar, semuanya hanya Allah. Maka takbir itu menghilangkan virus yang memikirkan Allah, dijaga. Subhanallah. Waktu saya di Konstantin, waktu itu masih mahasiswa baru. Karena saya harus ngambil kursus bahasa Perancis lebih dalam, karena di sana bahasa Inggris nggak kepake gitu kan. Sementara di Indonesia saya tidak belajar bahasa Perancis. Jadi pulang malam, orang-orang, Arifin kamu pulang jam segini, masih sore, ini udah jam 10 Arifin. Kalau summer nggak apa-apa, ini musim dingin. Emang kenapa? Ente lewat sini, iya, itu banyak penjahat. Ini kisah nyata nih gitu. So, ada teman-teman, saya ini korban, diserang. Ketika saya jalan berhari-hari, sebelum ada informasi itu, santai aja, betul nggak? Halo? Setelah ada informasi itu, jalannya lebih hati-hati nggak? Karena yang masuk adalah negatif, maka lebih berhati-hati. Habis itu, biasanya habis belajar saya ngopi dulu, minum kopi. Nanti ada gimana? Jalan, pas jalan, kan gitu, betul nggak? Anda lebih hati-hati karena informasi negatif. Bapak Ibu tadi malam mobil waktu mau tidur dikunci nggak? Rumah dikunci karena negatif di sini, betul? Itulah pentingnya. Puasa itu harus penuh dengan keberhati-hatian. Penuh perhitungan tuh keberhati-hatian. Keberhati-hatian apa? Rusak puasa Anda, capek-capek nggak dapat apa-apa. Itu dulu dibangun. Itu dulu yang dibangun. Subhanallah. Akhirnya saya jalan. Bener, pas diserang pakai belatinya panjang banget begini gitu. Belatinya. 3 orang waktu itu. Nggak usah cerita inilah gitu. Nanti kelamaan. Apaan? Cerita. Cerita. Akhirnya semuanya jadi baik sama saya. Saya hajar semuanya, maaf gitu kan. 3-3-nya gitu kan. Akhirnya saya kalau situ, saya dipanggilnya Jackie Chong. Karena kalau Perancis itu Jackie, ya Arifin panggilnya Ariva gitu. Bahasanya begitu. Oke, nggak usah bahas itulah. Alhamdulillah. Habis itu saya santai aja.
Saya tanya, saya tanya teman, ente pernah jadi korban? Iya, lihat nih, dia bukan. Oh iya dia kan. Ente benar, udah selesai dia. Jadi orang itu akan berhati-hati apabila ada informasi negatif, betul? Redaksi, barang siapa penuh dengan perhatian, berhati-hati. Subhanallah. Coba Anda naik mobil, hati-hati ya, remnya kadang-kala belum, kadang-kala enggak, kadang-kala belum. Aduh, nggak berani gas kencang, betul nggak? Halo? Subhanallah. Ini kejadian juga mas saya, daerah Sumedang naik tuh mobil, tak mati. Ini bapak-bapak ibu yang nggak pernah nyetir nggak ngerti. Kalau mobil mati itu nggak bisa belok kanan belok kiri, betul nggak? Coba kebayang nggak? Naik truk, tak mati. Wah, gimana coba? Subhanallah. Jadi berhati-hati itu karena ada negatif. Maka kalau Anda sholat, jangan overconfident. Nah, tenang, sholat bisa diterima. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul barakatuh subhanallah. Gimana mau imanan dan ihtisaban? Rasakan Anda bersama Allah. Yang tadi gambar tadi. Nih. Kulit Anda merekam, tangan Anda merekam, pendengaran kulit semua merekam. Hati-hati. Subhanallah. Kalau kita ngomong di depan orang, apalagi, online, hati-hati ngomong, nanti direkam, kan betul nggak? Di depan orang yang takut, gimana sama Allah? Jadi penuh dengan keimanan. Pertama, rasa bersama Allah, dan mata Anda seakan-akan melihat akhirat. Itulah takwa. Kemudian perilaku yang keluar adalah berhati-hati. Perilaku ini akan keluar apabila ada negatif thing. Apa? Puasa kita nggak diterima, sholat kita nggak diterima, baru Anda hati-hati. Ujian masuk. Ujian masuk. Besok ujian ya, harus belajar. Ada dua, cinta Anda diterima, senang, dan takut tidak lulus. Betul nggak? Belajarin. Masuk ujian, ya Allah, mudah-mudahan bisa. Doain aneh mau ujian, Pak Ibu. Masuk ujian, serius. Karena mengharapkan lulus. Ada rasa harap. Takut nggak lulus, ada rasa takut. Ada harap dan takut. Harap dan takut. Itulah takwa. Udah selesai ujian, ya Allah mudah-mudahan diterima, ya Allah, Masya Allah. Betul gak? Ini udah selesai ini ujiannya, tinggal nunggu pengumuman, betul gak? Itu urusan dunia. Bagaimana tentang sholat kita? Bagaimana tentang puasa kita? Diterima atau tidak? Coba posisikan akhirat itu seperti dunia gini. Anda ketakutan, Anda penuh kesungguh-sungguhan. Keren banget. Maka sebelum Ramadan dia langsung latihan itu bulan Sya'ban. Sebelum ujian dia belajar. Melatih. Apa yang dilatih? Nanti kita lihat hadis-hadis lain. Jadi imanan adalah rasa Anda dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Tutur kata Anda direkam, apa yang Anda lihat direkam, pendengaran semua direkam. Dan puasa menurut hemat saya jauh lebih susah daripada sholat. Sholat hanya hitungan menit, Anda selalu merasa bersama Allah. Itu pun mikirin inilah, mikirin itulah. Gimana yang satu hari full dari pagi sampai sore? Subhanallah. Oke, selesai. Next. Ini hadis-hadisnya. Oke, biar cepat ya. Rasulullah diminta oleh sahabat, ya Rasulullah, kasih perintah kepadaku yang top markotop. Bahasa gaul. Kemudian Rasulullah mengatakan, alaika bisawm fa innahu la idlalah. Itu adalah nggak ada tandingannya. Top, hebat puasa itu. Next, ya, ini hadis. Ini tidak usah dicatat, udah ada semua di HP Anda kan, udah saya share di grup. Ya, di grup sudah saya share. Ya. Hadis ini gambaran ini adalah pahala. Saya tidak akan bahas pahalanya kan. Ini hadis kudusi. Nggak usah dibaca, please nggak usah dibaca, gitu kan? Nggak usah dibaca.
Ngapain dibaca? Ngeliatnya ke sini gitu. Udah ganti aja, ganti gambar. Back. Nah, ini aja deh. Gak usah ngapain? Udah ke sini aja. Nah, dibaca gitu. Semua. Inna amal ibn Adam, semua amal ibn Adam yudha'af. Dilipat kali-kali. Al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan menjadi 10. Ila sabatu mi'atu dha'f, sampai 700 kali lipat. Allahu Akbar. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Maka hadis Qudusi yang berbicara adalah Allah tapi tidak tertulis di dalam Al-Qur'an. Firman Allah tapi tidak termaktub di dalam Al-Qur'an. Termaktubnya, tertulisnya di dalam Allah berfirman, kecuali puasa. Puasa itu milik aku yang ngasih pahalanya. Subhanallah. Kok milik Allah? Nanti kita bahas ya. Karena orang itu merasa selalu bersama Allah. Ketika Anda bersama Allah, Anda merasa punya nggak? Bapak-bapak ibu, alhamdulillah. Lihat tangan saya, lihat sini. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Semua pujian Allah. Di mana-mana pujian itu, yang punya pujian adalah yang memiliki. Maka alhamdulillah permanen. Harus dibaca dulu. Kalau nggak dibaca udah korek. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Siapakah Allah? Rabbil alamin. Kalimat Rabb di sini sudah saya terangkan, yang mencipta, yang memiliki, yang memilih, udah pernah saya terangkan. Namanya tauhid rubu. Maka segala puji kepada siapa? Yang punya. Kalau saya jadi satpam di rumah ini, di mana Vin? Di Radio Dalam nomor 17. Pas ngeliat, wih keren banget rumah ente. Oh iya dong, itu orang nggak tahu diri. Nah, bukan punya saya kok. Betul enggak? Maka yang dipuji yang punya. Nggak mungkin tukang parkir tuh bangga dengan mobil kanan kirinya. Tukang parkir gini, keren banget kan, mobil aneh banyak. Nggak ada juga yang muji dia. Betul nggak? Karena nggak, yang punya pujian yang punya. Maka alhamdulillah segala puji milik Allah. Dia tidak merasa punya. Paham? Semua milik. Kalau kita merasa dekat dengan yang punya, ya kita tidak merasa punya. Seorang menteri nggak bisa apa-apa kalau di depan presiden. Siapa? Namanya juga pembantu. Maka saya nggak mau jadi pembantu. Tapi seorang menteri petentang-petenteng depan dirjen-dirjen, betul nggak? Subhanallah. Pernah saya mau ngisi seminar. Mulai jam berapa sekian? Waktu itu berapa tahun yang udah lama banget ya, mungkin 15 tahun yang lebih gitu. Saya konsentrasi di karakter, pembangunan karakter. Waktu itu untuk guru-guru dari PAUD, TK. PAUD dan TK itu berapa ratus orang tuh, satu provinsi. Pak, tunggu gubernur sambutan. Nggak datang gubernur, udahlah langsung aja. Nggak bisa Pak, nggak bisa, gimana waktunya? Bapak aja waktunya, saya nggak berani. Lama lagi nunggu. Subhanallah, ini contoh. Orang itu takut dengan atasan, betul nggak? Halo? Kalau kita dekat dengan yang maha tinggi, yaitu Allah, kita tawa untuk nggak punya apa-apa, nothing. Maka ketika Anda berpuasa merasa bersama Allah, ini semua milik Allah. Maka katakan, maka orang yang berpuasa milik aku, karena dia sudah merasakan ini semua milik Allah. Maka puasa milik aku, dan aku yang ngasih pahalanya. Kata-kata aku yang ngasih pahalanya, para malaikat pun gak ada yang tahu. Karena Nabi sudah mengkodimahin, didahului dengan semua amal dilipat kalikan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali, kecuali puasa. Ini bukan puasa Ramadan saja. Ini puasa dalam arti umum, apalagi Ramadan. Ini saya bicara.
Kenapa ya Allah? Karena dia menahan hawa nafsunya, menahan syahwatnya, menahan makan dan minum karena aku, karena bersama Allah. Subhanallah. Ada dua nih. Jadi ini puasa ini seperti apa? Ini ada dua paradigma yang banyak orang tidak tahu, 2 poin. Lihat apa yang saya lakukan. Lihat sini. Kita, anak kita, taruhlah anak saya, namanya Mahira, dia puasa Senin Kemis. Nah, besok itu kan olahraga, biar aku puasa. Puasa sampai maghrib, nggak makan, nggak minum. Padahal di sekolahnya ada pelajaran main basket, dia tahan. Dia masuk rumah, tutup semua, nggak ada orang lihat, kasih makan, nggak dimakan juga. Lihat, ini penting, amat sangat penting sekali. Saya puasa, anak saya puasa sampai maghrib. Terus apa bedanya saya dan anak saya? Anak saya puasa dipikirnya nggak makan, nggak minum, betul? Kita nggak boleh kayak begitu. Karena akan diancam oleh Nabi, banyak di antara umatku puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Satu, kita berpuasa merasa bersama Allah, merasa bersama Allah. Perhatikan, merasa bersama Allah. Anak saya belum punya ilmu itu, betul nggak? Maka walaupun Anda sendirian kemana-mana, Anda tidak makan, tidak minum, betul? Walaupun Anda sendirian di rumah, di kamar ada makan, nggak minum kan? Kita terjebak tidak makan, tidak minumnya, tapi lupa membangun rasa dilihat oleh Allahnya. Satu poin. Puasa itu adalah sarana untuk menumbuhkan rasa dipantau oleh Allah. Nomor 1. Dan inilah takwa yang mari kita bahas. Anak kita enggak, yang penting enggak makan, enggak minum. Jangan sampai kita ibadah seperti anak-anak. Loh, kalau Anda merasa bersama Allah, keluarlah hadis-hadis tadi, kita ngerti semua. Hadis itu ngerti semua. Karena merasa bersama Allah. Allah. Kan nggak mungkin. Wih, nggak ada siapa-siapa. Mayan. Ataupun Anda gosok gigi. Mayan. Mana ada orang gosok gigi ini? Di mana gosok gigi begini? Mayan. Wih, nggak ada yang lihat. Nggak ada CCTV. Persis membantai kawan-kawan kita di FPI. CCTV-nya hilangin, rest area dihilangin, tetap aja. Kasus Sambo, CCTV-nya hilang, nggak ada yang mantau, KPU apalagi. Subhanallah. Melihat hadis-hadis itu, tim KPU dan Bawaslu udah kagak dapat pahalanya semua. Melihat hadis-hadis, kecurangan luar biasa. Akbarul kabair, mereka melakukan dosa yang terbesar di antara dosa besar. Oh ya, ini sekalian lewat. Subhanallah. Jadi puasa itu bukan nggak makan, itu hanya sarana. Karena ada orang-orang sepuh yang tidak mungkin lagi fisiknya berpuasa. Apa nggak dapat takwa? Dapat. Maka siang hari Anda tidak makan, tidak minum, bangun rasa bersama Allah. Yang kedua, akhirat. Ini nggak boleh dilarang, haram. Alah, santai aja lah. Puasa besoknya Anda makan sehat, Anda membalas atau membayar puasa yang sengaja makan, mau 1000 tahun Anda puasa tidak bisa bayar. Hadis Rasulullah SAW. Seumur hidup Anda puasa untuk membayar 1 hari puasa Anda batal dengan sengaja, tidak bisa dibayar. Karena bukan puasa dan tidak puasa, Anda melecehkan Allahnya, nggak bisa dibayar. Hadis. Jadi yang dibangun adalah rasa bersama Allah, rasa bersama. 1. Allah. Maka dia puasa milik aku. Kenapa? Yang kedua. Oke, yang pertama apa? Merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau anak kita kan belum mengerti. Yang kedua. Perhatikan di sini. Orang melihat apapun, ini milik siapa? Milik Allah. Ini milik Allah, Dan inilah paradigma takwa. Apa yang saya lihat, ini adalah milik Allah. Apa yang saya rasakan, milik Allah. Semua milik Allah. Kalau yang punya, dialah yang punya, maka dia yang berhak mengatur.
Di rumah sendirian. Di dalam kulkas kita buka, ada jeruk, ada buah apel, ada sirup Mbah Marijan, ada madu, ada macam-macam, ya kan? Subhanallah. Apakah Anda makan minum? Tidak, kan puasa. Anda terjebak tidak makan tidak minumnya. Padahal yang dibangun nomor 2 adalah Anda rasakan itu milik Allah. Allah yang punya, Allah yang mengatur. Jangan makan, jangan minum, jangan ini. Dia yang punya, dia yang ngatur. Maka ketika kita buka puasa, tak dung, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hajar. Hilanglah, gugurlah puasa Anda. Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu, surah 7 surah Al-A'raf ayat 31. Makan minumlah, jangan berlebihan. Siapa yang ngatur ini? Allah. Siapa yang punya? Makanan ini punya Allah. Paradigma ini hilang. Ini depan kita makanan. Anda lihat, ya Allah, ini milik Engkau ya Allah. Hai Arifin, jangan makan. Nanti ketika maghrib, makan cepat-cepat. Namanya ta'jil, pakai ain. Nggak boleh takjil. Takjil itu diundur-undur. Marah haram. Takjil haram, ta'jil sunnah. Diundur-undur takjil. Nggak boleh makan. Ini ada pasangan hidup kita. Tidak boleh berhubungan intim. Semua diatur. Bahkan tubuh Anda pun milik Allah. Tutup auratnya. Betul nggak? Nggak mungkin. Yang kadang-kadang nggak ngerti saya. Puasa tapi dibuka. Jreng, jreng, jreng. Aurat kemana-mana. Puasa kamu. Puasa. Tapi rambutnya kemana-mana. Ini perempuan maksud saya. Nggak mungkin cowok begitu. Malah cowok begini-gini. Gitu. Semua karena kecuali ente itu gitu kan. Gondrong seperti di sini gitu. Nah, apa-apa habis ini dicukur kali-kali gitu. Subhanallah. Saya nggak ngerti. Puasa itu membangun rasa ini milik Allah. Subhanallah. Allah yang punya, Allah yang ngatur. Betul nggak? Halo? Yang ngatur siapa? Yang punya. Yang ngatur rumah ini siapa yang mengizinkan? Yang punya, Pak Budi. Masuk ujuk-ujuk, minggir, saya mau pengajian. Siapa? Lu, kan gitu. Nggak mungkin, ini yang ngatur yang punya lah. Subhanallah. Anda punya HP, ada yang minjem dong HP, silakan. Habis pakai diganti gambar monyet depannya, kan marah kita. Punya saya kok ganti, kan punya gua. Ya iseng, nggak boleh iseng, ribet. Yang ngatur yang punya. Maka ketika kita ngeliat makanan, ya Allah, Engkau yang ngatur, Engkau yang punya. Itu yang hilang. Tahu dari mana hilang Ustaz? Ketika buka puasa, hajar bleh. Jam 4, jam 5, somai. Tekwan. Apalagi bakso. Kumpul semua. Es kelapa, es campur, es duren. Kan gitu kan. Nunggu lama banget. Subhanallah. Pas buka, hajar semua. Allah Akbar. Subhanallah, ini puasa apa? Anda overconfident bahwa puasa Anda diterima. Padahal ada 2 paradigma takwa. Pertama, Anda merasa dilihat oleh Allah. Yang kedua, ini semua milik Allah. Kita terjebak dalam pendekatan seremonial formalistik, tidak makan, tidak minum. Pendekatan yang lebih substantifistik hilang, yaitu merasakan dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan merasakan ini semua milik Allah. Itu baru satu pilar. Belum lagi merasakan adanya kematian di depan mata kita. Maka kita kejar semua pahala dan merasakan bahwa apapun yang kita lakukan ditulis akan ada jawaban 2 pilar. Oke, next, lanjut. Jadi, disinilah puasa milik aku yang ngasih. Kenapa? Karena hambaku menahan hawa nafsunya, syahwatnya, gak makan, gak minum karena aku. Maksudnya karena Allah. Paham jelas? Ini lihat nih. Lis-shaim farhatani. Ada 2 kebahagiaan orang berpuasa. Pertama, ketika dia iftar, buka puasa. Yang kedua, ketika bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena Anda sekarang merasakan dekat dengan Allah, merasakan nanti betul-betul ketemu Allah. Hambaku dia merasakan kanan kirinya, depannya ada saksi-saksi, aku melihat
kulit, tangan, kaki, organ. Dilihat, ya Allah, dia merasa, ya Allah, Engkau Maha tahu. Jadi ibu-ibu, kalau Anda ketemu teman, apa kabar Jeng? Ini ke atas, di bawah, dalam hati, nggak matching. Hahnya pun ketulis, nggak matching. Udah kecil-kecil, apa? Mulutnya tuh jadi telunjuk, itu nggak matching. Astagfirullahaladzim. Maka hilanglah wah, karena tidak merasa. Dan ini lihat, perhatikan, ini banyak salah paham. Ini hadis Rasulullah SAW. Wala khulufu fam saim, aromanya, baunya buat orang yang berpuasa, mulutnya itu indallah, di sisi Allah itu lebih atyab, lebih baik daripada min rihal misk, daripada minyak kasturi. Disalahpahami orang puasa boleh mulutnya bau, kan kacau. Nggak gosok gigi, mana ente kesana, bau banget tuh, puasa, astagfirullah, mau muntah. Nggak begitu. Rasulullah SAW paling banyak bersiwak itu ketika puasa. Bersiwak dijaga, mulut itu dijaga. Maksudnya orang yang berpuasa itu dijaga tutur katanya. Itulah yang amat sangat dicintai oleh Allah. Man kana yu'minu billah, lihat tangan saya, wal yaumil akhir, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Terus iman yang lain mana? Malaikat, kitab, enggak disebut. Ini dua mewakili yang 6, dua yang mewakili yang 6, Allah dan hari akhirat. Ini pemahaman harus dipahami. Dan itu di sisi Allah pada hari kiamat, bukan sekarang ini. Jadi orang Islam tuh harus wangi mulutnya gitu. Next, hadis-hadis yang lain ya. Nah ini kemarin tadi gambarnya adalah perisai. Siam itu junnah, yaitu perisai. Junnah itu perisai yang tadi ada gambar ya dari awal ya. Dari api neraka. Jadi buatan maksiat ditahan seperti dia menahan ketika perang. Apa ini? Lihat, perhatikan di sini. Ketika Anda merasa bersama Allah dan pikir Anda akhirat, maka terjauh dari berbuat maksiat. Udah nggak ada yang tahu ini lumayan. Berarti Anda tidak berpuasa. Coba back yang gambar itu, yang awal yang begini. Tek terus lagi. Terus awal. Next, terus. Nah, itu dia. Nah, ini perisai. Puasa itu ini. Karena puasa itu nahan. Nahan itu ada yang ditakuti, ada yang dijaga, ada yang dicintai, menahan. Menahan dari api neraka, menahan dari berbuat maksiat. Gimana cara membangun ini? 1, rasa bersama Allah. Yang kedua, ingat akhirat. Start from the end. Mulai dari akhir. Maksudnya akhirat. Balik lagi hadis yang tadi. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, pertahanan Anda akan kuat apabila kekuatannya rasa bersama Allah. Dihina orang, dicaci maki orang, ada Allah. Gitu aja. Ya. Next. Nah, ini udah. Jadi seperti next hadisnya. Ini perisai. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penting. Dan ini jangan diganggu-gugat, udah gini aja ya. Karena bahasanya banyak salah terjemahan di buku-buku, di internet banyak salah, banyak sekali salah terjemahan ini ya. Penting buat kita semua, tolong disosialisasikan, karena banyak salah. Saya akan menerangkan bahasa hadis qudsi ya. Jadi kalau ini nggak usah diterjemahkan, ini sudah jelas. Asyam jannah, puasa itu perisai tadi, udah nggak usah. Faidakan ahadukum shaim, apabila di antara kalian berpuasa, nih lihat, fala yarfus wala yajhal. Kebanyakan salah adalah kalimat wala yajhal. Bahkan saya nonton di YouTube, loh kok terjemahnya gini? Loh, nggak gitu diterjemahkan. Karena pengajian di YouTube bukan begitu. Ya, harus pakai ini nih dijelasinnya. Oke. Pertama kali ini dulu, orang yang berpuasa pertama kali nggak boleh rofas, ngomong yang kotor, berbau seks, berbau nafsu biologis. Nah, kebanyakan kita bercandanya arah ke sana.
itu ngerusak puasa Anda. Hadisnya bukan satu. Dan ketika haji pun tidak boleh ada rofas. Rofas itu yang berbau seks, yang berbau hawa nafsu, syahwat, nafsu biologis. Nah, kita bercanda harus berhenti, jangan ada kata-kata kotor. Wala yajhal, nih lihat nih. Wala yajhal. Ini saya terjemahkan. Jangan pula bertingkah laku jahil. Supaya nyambung ke sini. Perilaku marah dan tersinggung, bahasa gaulnya ngambek. Orang puasa dilarang ngambek. Kenapa jahil? Ini lihat di sini. Tolong lihat di sini. Ketika emosi Anda naik, logical thinking Anda, berpikir logik Anda turun, jadilah bodoh. Ketika Anda cinta banget, love is blind. Blind itu maksudnya jadi bodoh, buta. Gak mikir maksudnya. Bahasa kasar banget, gak mikir. Anda fanatik kepada calon presiden, biasanya kagak mikir. Jadi pilihan kita itu bukan karena fanatisme, karena kebenaran, data, fakta. Orang beragama selain Islam, fanatisme dibangkitkan. Nggak ada yang masuk akal. Semua agama nggak ada yang masuk akal kecuali Islam. Islam imbang. Dua-duanya keseimbangan. Karena sifat ajaran agama Islam keseimbangan. Dua-duanya dikasih. Kalau Anda ke India, Hindu, macam-macam. Orang telanjang disembah-sembah, betul nggak? Macam-macam tuh. Ataupun agama yang trinitas, patung disembah-sembah begini, taruh salib, ini nggak masuk akal semua. Masa Tuhan kayak begitu? Logical thinking, karena fanatisme menggugurkan logical thinking. Fanatik itu di sini, bukan di sini. Ingat, fanatik itu di sini, di sini. Pokoknya, maka kita memilih karena benar, karena manusia bisa berubah, betul nggak? Halo? Partai bisa berubah? Bisa berubah. Lihat. Disinilah ajaran agama Islam. Keseimbangan. Dia ngasih porsi akal. Dia ngasih porsi hati. Iman Islam. Iman Islam. Anda 1000 why, tebarkan kenapa? Dijawab dengan rukun iman, bukan di Islam. Kenapa Anda sholat 3 rakaat maghrib, rukun Islam? Tidak bisa, jawabnya cuma karena diperintahkan oleh Allahnya dan Rasulnya sholat 3 rakaat maghrib. Tidak mungkin Anda ilmiahkan orang pulang capek, pulang kerja, jadi 3, nggak bisa. Ya. Kalau ini, maka pernah saya terangkan, iman kita berdasarkan Iqra, betul? Ini pernah saya terangkan. Ya, Iqra dulu baru iman. Gitu. Nah, lihat di sini. Kenapa redaksi hadis-hadis itu tidak boleh berperilaku bodoh? Maksudnya marah. Maka perilakunya bodoh. Bukan orang perilaku bodoh itu orang dewasa ada sepeda anak-anak terus dia pakai celana pendek, nggak pakai baju, orang dewasa pakai sepeda, perilaku bodoh. Bukan gitu. Saya dengar YouTube gitu. Perilaku bodoh lagi diterjemahkan berbuat maksiat. Enggak. Perilaku bodoh tuh ngambek, ekspresi marah tanpa kata-kata. Loh, kalau dengan kata-kata, wala yaskhab, nanti ada hadis yang lain. Ya, jahal itu perilaku yang menunjukkan kemarahan, tapi tidak dengan kata-kata. Bapak pulang, mau buka puasa, kok nggak disiapin? Kenapa kamu? Ngambek. Tadi di WA nggak jawab. Anda ngerusak puasa Anda. Dendam, akhirnya emosi,
Anda ekspresikan dengan perilaku, rusak puasa. Ini redaksi hadis, hadis qudsi. Maka perilaku yang diungkapkan di dalamnya ada kemarahan, ketersinggungan, itulah wala yajhal. Ini yang banyak salah terjemahan. Karena ketika orang emosi, gini nih, lihat nih, lihat. Anak kita nih, kamu denger gak sih? Udah mama bilang sholat. Udah tahu di depan ngapain keras-keras? Udah tahu ini marmer, dipukul. Ngerti nggak? Udah tahu keras, itu perilaku bodoh karena marah. Ini kisah nyata di di Jatinegara, melintang tuh mobil bus. Wah, keluar guru karate mungkin. Wah, minggir. Begini deh, besi dipukul. Gitu kan. Itu namanya perilaku wala yajhal. Dan perilaku bodoh. Maksudnya adalah tidak berpikir, maksudnya bodoh, maksudnya marah. Semua marah itu nggak masuk akal. Kalau perlu dor tembak, apa itu? Pimpinan kok nembak rakyatnya, gitu. Ini menunjukkan Anda gampang marah, berarti kualitas logical thinking Anda rendah. Dikit-dikit marah, apa? Sorry ya. Itu menunjukkan logical thinking rendah. Iya, hadis. Jadi kalau ada marah-marah, siapa? Sorry ya. Itu berarti Anda lagi ya jahal. Lanjut. Belum lanjut bacanya. Nggak apa-apa, yang penting semangat walaupun salah. Wa in imrun qatalahu, kalau orang Betawi bilang, ente jual, saya beli. Orang yang bertakwa, ente jualan aja, anda nggak mau beli. Maksudnya apa? Orang nantangin kita, ngajakin berantem, mengajakin berkelahi, menghina-hina kita. Fal yakul, maka dia mengatakan ini soim. Dia mengatakan aku puasa. Maksudnya bukan ngomong sama orang itu. Orang lagi marah, aneh lagi puasa. Lo doang puasa, gue juga ribet dah. Maksudnya Anda berdialog dengan Allah bersama Anda. Ya Allah, aku puasa. Allah puasa. Allahumma inni shaim. Allahumma inni shaim, ya Allah. Itu maksudnya. Jadi dibangun rasa bersama Allah. Ini hadis. Oke. Jadi saya sedang berpuasa itu sedang merasakan, dilihat, diawasi, dipantau oleh Allah. Next, hadis yang lain. Ini supaya mengerti. Baru hadis yang tadi disempurnakan lagi dengan hadis ini. Sama hadis qudsi, hadis sahih semuanya. Hadis surat Bukhari dan Muslim. Teksnya beda. Ya, lihat. Sama kullu amal bin Adam lahu illa shaum fa innahu li. Semua amal hambaku itu milik dia kecuali puasa milik aku. Oke, saya kasih ilustrasi nyontek dari Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya. Saya sampai netes air mata mendengar beliau menjelaskan juga di televisi. Waduh, luar biasa. Ada seorang raja, taruhlah Fir'aun, Namrud, siapalah. Orang-orang menuhankan manusia, taruhlah Fir'aun. Bagaimana kamu menuhankan saya nyembah engkau. Seperti sholat, betul? Ada lagi orang menyembah manusia dengan cara apa? Ngasih upeti. Kasih upeti. Ini persis bayar zakat sedekah. Paham ya? Bahkan zaman Fir'aun ngasih anak perawannya. Nanti anak perawan itu dikasih perhiasan. Habis itu dibunuh di sungai Nil, dijadikan tumbal. Ya, dalam kitab ada diterangkan itu. Memberikan seperti sedekah. Ada lagi rajanya, orang-orang pada keliling. Wah. Nanti raja udah mati bikin patung, orang pada keliling seperti tawaf. Paham maksudnya? Ini saya nyontek dari Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bayangkan apabila ada orang datang, wahai raja, aku menyembah engkau. Dengan cara apa? Aku berpuasa.
Bingung nggak rajanya tuh? Itu ngerjain rajanya, berarti rajanya disuruh ngintil aja, suruh ngikutin aja, makan nggak ente kemana dia nggak makan. Paham nggak maksud saya? Halo? Kalau yang lain kan kelihatan, sama raja kelihatan. Loh kalau puasa mana kelihatan, nggak makan nggak minum, berarti kan seakan-akan raja harus monitor dia terus, seakan-akan. Maka itu puasa itu milik aku, maksudnya adalah nah gitu, kebersamaan dengan Allah, dan itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Sholat kelihatan nggak sholat? Haji kelihatan, zakat keluar harta aja kelihatan. Saya kasih beras, zakat fitri. Ya, kalau puasa mana kelihatan? Nggak nampak, nggak kelihatan. Betul? Halo? Subhan. Karena tidak nampak ini kerahasiaan terjaga. Karena tidak diekspresikan dengan gerakan. Maka kerahasiaan inilah puasa milik aku. Toh hambaku sedang berpuasa, semuanya dirasakan milik aku, milik Allah. Itu maksudnya. Jelas ya? Jadi nanti ketika Anda Ramadan dengar ceramah saya itu udah nyambung. Oh, Anda nyambung kenapa? Karena ngerti takwa itu satu, rasa bersama Allah. Yang kedua, akhirat. Karena takwa adalah menjaga, memelihara. Semua perilaku menjaga dan memelihara apabila merasa dilihat, diawasi. Semua perilaku menjaga dan memelihara mulai dari akhir. Fokus on the future, fokus pada masa depan. Itu maksudnya. Dua pilar ini. Ya, lanjut. Nih lihat. Redaksi saya belum sampai. Aku yang ngasih pahala, maka pahala puasa itu tidak terhingga. Ingat itu. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tolonglah kalau Anda sehat, tiap hari puasalah. Tapi emak-emak hati-hati, kalau suami udah batalin, ya, ngerti kan? Maksudnya nggak usah dijelasin lah. Kalau suami, kok puasa ya? Iya, udahlah batalin, ready for use, gitu. Siap pakai, hajar boleh. Karena itu juga ibadah meladeni suami, paham? Gitu. Yang nggak paham japri saya aja lah itu. Pak Ustadz, kalau suami ndram itu maksudnya gimana? Batuk, iya, pilek gitu. Ya. Karena Anda kalau puasa sunat harus izin suami. Ini penting, sangat penting sekali. Suami juga juga jaim juga dong. Emang cewek doang yang jaim? Paham maksudnya? Emang cewek doang yang jaga image? Kalau pengen diem aja. Cowok juga kadang-kadang gitu, diem aja, kagak ngerti ini, gitu. Nah, jadi ibu-ibu jangan salah paham. Kalau udah berduaan belak-belakan aja, pengen nggak? Gitu, gitu. Iya, nah ngomong gitu ngapa? Saya kagak puasa, gitu. Udah batal. Allah malakasum tuh jam 9 pagi. Yang nggak ngerti udah lewat, kelamaan, ya. Yang nggak ngerti udah emang jatah kagak ngerti mau diapain, ya. Jadi balik lagi tadi, ya. Kalau orang berpuasa, nih lihat nih redaksi, ini lihat, wala yarfuth, ngomong jorok nggak boleh, sama dengan hadis yang tadi, kata-kata wala yashab itu nggak boleh ngomong intonasi tinggi. Nah, udah sholat belum sholat, setengah jam. Udah sholat belum sholat. Udah 1 jam, kamu ini gimana sholat? Itu kagak boleh, rusak puasa Anda. Kenapa rusak? Karena Anda sedang apa? Sedang bersama Allah. Emang sedang puasa, ini lagi puasa, sedang bersama Allah. Anda belajar puasa, saya belajar sabar. Kenapa di dalam hadis itu bentak aja nggak boleh? Karena puasa itu sedang membangun rasa
sama pegang itu dari awal ilmu tadi. Maka itu kalau kita ngerti takwa baru nyambung hadis-hadis ini. Kalau Anda tidak ngerti takwa, nggak boleh bentak. Pahami. Di dalam hadis yang lain setelah kata-kata wala yaskhab, jangan Anda bentak, ada kata wala yajhal, jangan berbuat bodoh. Maksudnya ngebentak itu adalah ekspresi yang kedengaran dan nampak dengan kata-kata dengan suara yang tinggi, yaitu mengekspresikan keamarahan. Wala yajhal, ekspresi dengan perilaku. Ngambek itu sebetulnya marah, betul nggak? Tapi dengan perilaku. Kok nggak masak hari ini? Kok nggak bikin teh kamu? Kan buka puasa. Makan aja di sana. Gak usah. Ini puasa apaan? Baru dari sini kita ngerti, ya Allah puasa susah banget. Karena Anda puasa dengan ilmu. Ustaz, kalau saya lagi ngambek, gedek gimana? Nggak boleh diekspresikan, diam aja udah. Udah sholat belum Pak, sholat. Udah setengah jam, sholat. Udah sejam, sholat. Kenapa Pak? Puasa. Ngerti aja sih. Ditahan, nahan, itulah puasa. Nggak boleh ke suara keras. Sholat, gigi rapat, sholat. Mama udah bilang, kenapa sih mama? Puasa. Nggak ngerti. Gitu kan, subhanallah. Puasa itu ngerem. Ngerem itu sesuatu yang bergerak. Kalau nggak gerak nggak butuh rem. Menjaga itu yang sifatnya susah dijaga, betul nggak? Kalau udah aman mah aman. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang jagain duit Anda nggak? Enggak, orang di bank semua. Yang pusing bank, gimana jaga duitnya nggak hilang, investasinya tidak rusak, betul kan? Dia mikir, gimana investasinya? Ya, itu tugasnya bank. Ini ada Pak Budi nih, perlu mikirnya gitu terus gitu. Semua kita nggak mikir karena udah aman lah, kan gitu kira-kira. Tapi yang Anda jaga, ya, tubuh Anda kita jaga. Makanya ini enggak lah. Anda jaga, betul kan? Karena sesuatu yang fluktuatif bisa naik turun, itu yang Anda jaga. Maka takwa itu harus dijaga. Jagalah rasa bersama Allah. Maka orang berpuasa tidak boleh berteriak-teriak. Suaranya pelan-pelan. Jangankan bersama Allah, di depan kita Rasul, nggak boleh Anda suaranya di atas intonasinya Nabi Muhammad SAW. Paling tidak sama, nggak boleh di atas itu. Subhanallah, ya. Lanjut, baru kita ngerti. Ini sama fainsa bahwa ada yang menghina, ada yang mengajakin berantem, katakan aku sedang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi yang menggenggam jiwa Nabi Muhammad, maksudnya demi Allah. La khalufa min sha'im atyaba indallah minal misk. Bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi daripada kasturi. Itu di sisi Allah, bukan manusia. Ini saya sudah. Kenapa? Tutur katanya dijaga. Tidak ngomong kotor, tidak ngebentak, subhanallah. Maka dia mulutnya sangat mulia di mata Allah. Karena terjaga. Itulah baru kita paham. La'allakum tattaqun. Subhanallah. Ini hadis-hadis ini. Jadi kalau ada yang ngajakin berantem, jangan ngomong, aku sedang puasa. Nggak usah ngomong ke dia. Ya Allah, aku puasa ya Allah. Ya Allah, aku sedang puasa ya Allah. Nggak usah ngomong ke situ. Sholat. Mama ini lagi puasa. Nggak usah diomongin. Anak juga, aku juga puasa mah. Emang mama doang? Jadi tambah ribut dah. Gitu. Udah ya Allah. Ya Allah, astagfirullah. Aku puasa ya Allah. Hambaku dia bersabar, aku kasih surga. Hadis. Bersabarlah, fasbir walakal jannah, maka engkau mendapatkan surga. Hadis Rasulullah. Karena rasa bersama Allah. Sekarang ada anak, ibu-ibu, bapak-bapak seandainya bawa anak. Kalau ini wajah udah punya cucu semua, bukan anak lagi ya. Bercucu atau cicit nih, wajah tua gitu. Jadi ya jangan tersinggung lah. Masa ibu-ibu mintanya wajah umur 20 tahun. 20 tahun kan anak Anda, cucu Anda gitu kan. Lihat ini. Cucunya larisin. Jatuh. Beraneh. Wah, aduh.
Nak, sini. Nggak berani ngomong Anda, kenapa? Depan orang. Pas naik mobil, kamu itu tadi gimana sih? Bikin malam-malam. Allah. Kenapa Anda tadi di ruangan tamu itu Anda tidak ngomong keras-keras? Malu. Karena dilihat oleh orang. Ini kejadian pada diri saya. Waktu saya ceramah, anak saya langsung puang pecah. Yang marah kakaknya. Adek, malu-maluin papa. Papa belain adekmu. Bukan belain, nah, anak kecil. Nanti papa malu, Pak. Di rumah orang gak usah bawa adek lagi. Sampai di mobil udah nggak apa-apa, dia tenang dia. Dimarahin sama kakaknya. Pulang, aduh, namanya anak-anak. Subhanallah. Anda harus menahan. Kenapa Anda nggak teriak-teriak? Karena depan orang, betul nggak? Bagaimana Anda merasa di hadapan Allah? Itu maksudnya. Kenapa tidak boleh wala yaskhab? Tidak boleh teriak-teriak. Kalau ngomong kotor udah selesai. Nanti ada lagi di atas ini, ada lagi. Semakin susah Ustaz puasa. Itulah Anda beribadah dengan ilmu. Ini kan seremonial formalistiknya. Ini kan yang kelihatan. Enggak bentak, enggak ngomong kotor. Yang enggak kelihatan rasa bersama Allah. Itu yang enggak kelihatan. Anda ngeliat hadis, itu teksnya. Seremonial formalistiknya. Pendekatan yang lebih substantifistik, rasa bersama Allah, maka ini gampang dikerjakan. Paham nggak saya? Rasanya. Pernah saya terangkan gini, terus bapak-bapak udah sepuh, udah mungkin 80 tahun. Ya Allah Pak Ustadz, nerangin puasa sekarang. Saya udah umur 80 tahun baru ngerti. Ya Allah, puasa saya kayak gimana itu ya Allah. Kenapa Pak Ustadz nggak dari dulu ngajarin? Dalam hati saya, berarti saya umurnya 90 tahun. Kan gitu. Subhanallah, ini ilmu dari Nabi. Sejak lahir sudah ada ini, betul nggak? Dan Nabi, tapi kita tidak pernah ngupas hadis-hadis ini. Apa kajian hadis-hadis Nabi? Ya udahlah, nggak usah ikut, paling gitu-gitu aja. Itulah fixed mindset. Merasa pinter, maka dia tidak tumbuh kembang. Orang yang merasa bodoh, maka growth mindset. Dia punya tumbuh kembang pikirannya, menuntut ilmu terus. Paham? Orang merasa sholatnya tidak diterima, harus baik nih. Dia maka tumbuh, terupgrade sholatnya, tapi merasa udah hebat, Allahu Bismillahirrahmanirrahim, ya begitulah, terus begitu, tidak terupgrade, fix mindset karena merasa sudah pintar. Ngerti fix mindset dengan growth mindset? Jelas ya? Halo? Rasakan puasa Anda ini jangan-jangan tidak diterima, maka Anda menjaga banget, betul nggak? Subhanallah. Nah, kata-kata ini kenapa saya merahin? Karena ini yang terpenting. Nah, selainnya sama soal lisan faratani. Orang puasa punya dua kebahagiaan, ketika dia iftar, kemudian ketika bertemu dengan Allah, sama semua. Next, kita lihat lagi hadis yang lain. Puasa itu akan menjadi makhluk yang nyata. Al-Quran pun menjadi makhluk yang nyata, gitu kan. Balik. Biar supaya nggak ngelihat, biar nggak ngelihat tadi baca, nggak usah baca, gitu. Jadi nanti puasa sama Al-Quran gandengan, nolong orang yang baca Quran dan orang yang berpuasa. Ya Allah, kasih syafaat untuk aku berikan kepadanya. Syafaat itu apa? Pertolongan. Ya Allah, ya hambamu ini gara-gara aku nggak makan, nggak minum, menahan hawa nafsunya, Allah dikasih syafaat. Jadi syafaat itu dari puasa. Puasa akan menjadi makhluk yang jelas. Dia bicara, subhanallah. Begitu juga Al-Quran. Kita wafat nih di kuburan, ataupun sebelum wafat ada sakaratul maut, ada maut masuk kubur. Itu yang nemenin kita bacaan Al-Quran kita. Subhanallah.
Apakah ibu-ibu saking cintanya suami Anda, ketika Anda wafat, dia ditempel di kuburan, nempel? Nggak mungkin. Atau bapak-bapak meninggal terus ibu saking cintanya dia ngikut dalam kubur, kan enggak. Yang ada ganti spare part, gitu, ganti lagi. Semua Anda pikir siapa yang nolong kita kalau bukan amal ibadah kita? Al-Quran. Ya Allah, dia terkantuk-kantuk bertahan untuk membaca Al-Quran. Jadi kalau orang baca Al-Quran ngantuk, jangan diketawain. Subhanallah, malam-malam dia zikir, ya Allah, ya Allah, gara-gara aku dia tahan, maka kasih syafaat untuk aku kasih kepada orang ini. Jadi syafaat Al-Quran dengan puasa menjadi penolong kita. Next, kasih hadisnya. Udah diterangin baru tayangin, ya, supaya kagak baca lagi, kan begitu. Ya. Ini hadis. Ya. Next, Anda nggak usah karena sudah dibagiin, betul nggak? Nah ini nih, ini berat. Mulailah hadis yang menurut hemat saya yang berat. Nah, mulai berat nih. Apa itu? Ada kalimat lau, dilarang orang berpuasa. Saya tidak semua hadis-hadis puasa saya tayangkan. Ini yang penting-penting aja. Nah, la sabu wa anta shaim. Jangan sampai Anda menghina orang dan Anda dalam keadaan puasa. Lah, budaya Indonesia ngeledekin, ngebully itu hal yang biasa. Betul nggak? Halo? Wah, bayangin puasa, udahlah, cari yang lain, jangan pakai ngeledekin. Jadi ngeledekin itu tidak boleh Anda ngeledek sementara Anda puasa. Ini bahasa Betawi banget nih. Fa in sabbaka insan, kalau ada yang ngeledekin Anda, katakan aku sedang puasa. Maksudnya ente jual, jangan ikut beli, jualan aja, tapi ane puasa, ane nggak beli. Subhanallah. Itu hadis. Ada nomor-nomornya. Nah sekarang hadis yang lain hampir mirip dengan atas. Lihat, ini yang berat. Saya akan bacakan. Laisa siyam minal akl wasyurb. Puasa itu bukan hanya nahan kagak makan kagak minum, tapi puasa itu minal lagwi warrafath. Lagu itu perkataan-perkataan yang sia-sia. Sementara budaya kita maka ngomong yang sia-sia hal yang biasa. Bahkan dibudayakan namanya stand up comedy, betul nggak? Cerita-cerita yang bohong, yang penting bisa ketawa, kan gitu. Ini dilarang Allah. Jadi orang jangan sampai kita bercerita ngomong yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita lihat hadis ini apa? Menghina dilarang. Innamas syiyam, tetapi puasa itu perkataan yang sia-sia nih saya tanya. Kebiasaan budaya kita, ini budaya kita. Budaya kita kalau ngomong tuh bebas. Ngomong yang sia-sia, cerita yang sia-sia, maka Anda puasanya rusak. Yang bicarain hadis Nabi. Jadi bukan nggak makan, nggak minum, tapi jangan ngomong yang sia-sia. Berarti orang puasa baik diemnya, ya. Kalau ngomong yang manfaat dan bikin seneng orang, idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Kalau membahagiakan oke. Tapi kadang-kadang kita kan mencela. Lah, lawak-lawak yang ada di TV intinya kan celaan-celaan semua rata-rata. Nah, kira-kira gitu. Jadi hati-hati dengan puasa. Ini mulai berat. Warrafas, ngomong kotor. Jadi innamas syiyam, tapi puasa itu dari perkataan yang sia-sia dan perkataan yang kotor. Lanjut hadisnya. Fa in sabbaka, kalau ada yang menghina Anda, melecehkan Anda, ngebully Anda, siapapun, au jala alaik, ada orang yang bikin Anda gedek, dia beri perilaku ngambek kepada Anda. Orang ini ngambek kepada Anda akhirnya kesel. Mak-mak nggak mau bikinin teh, nggak bikinin kopi, nggak bikinin nyiapin makanan, bapak-bapak kan kesel. Nah itu namanya jahila alaik. Maka saya terjemahkan, ini terjemahkan ya. Kamu menghina atau orang lain, ada seorang menghina kamu atau berbuat bodoh, mengekspresikan kemarahan kepada kamu, maka katakan inni shaim. Saya terjemahkan berdoa. Ya Allah, aku puasa. Ngomongnya ke Allah, bukan ke orang itu.
Apalagi puasa Ramadan, semua juga puasa. Subhanallah. Nah ini yang kenapa saya katakan berat, karena ada dua nih. Pertama, Anda perkataan yang sia-sia, nggak boleh ngomong kotor, dan apabila ada yang menghina Anda ataupun yang orang itu ngambek sama kita, tersinggung, akhirnya dia perilaku yang tidak baik, katakan aku puasa. Dalam riwayat yang lain, ada beberapa riwayat yang lain mengatakan kalau ada yang nih, fa'insa bakal ada yang menghina Anda, bikin Anda kesel, mencaci maki Anda, katakan aku sedang puasa. Kalau kamu dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Hadis yang lain, kalau ada yang bikin Anda marah, ini perilaku ngambek, kita akhirnya jadi kesel gara-gara dia ngambek, kesel juga. Duduk, jangan berdiri. Berarti Anda menahan amarah. Jadi kalau Anda marah, duduk. Duduk masih marah, tidur. Gitu. Tidur masih marah, parah banget. Gitu. Subhanallah. Ini hadis. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham ini. Jadi kita ngerem next hadisnya. Mudah-mudahan ini didengar oleh KPU, Bawaslu, dan yang lainnya. Kalau Anda memilih seandainya berandai-andai, Anda milih 02 berandai-andai, terus menang dalam keadaan kecurangan, yang penting menang. Anda termasuk orang yang berbuat dosa kecurangan, padahal Anda tidak ikut-ikutan. Seandainya saya 02, saya akan tolak karena ini curang, nggak boleh. Begitu fair, betul nggak? Nah, saya kan 01, gitu kan. Nggak perlu juga kampanye, orang udah selesai, gitu kan. Semua ada partai umat lagi sini kan, gitu. Nggak usah begini Bapak Ibu, karena orang maksiat belak-belakan. Kenapa orang baik tidak belak-belakan? Ya kan gitu. Oke, lihat ini penting sekali. Ini baru hadis ini doang. Hadis-hadis yang lain ada lagi. Ini penutup nih, ya. Supaya nanti ada tanya jawab. Lihat, man lam yada qaula zur. Bapak Ibu, nanti Anda klik di Google, terjemahannya banyak yang salah, banyak banget. Oke, saya terjemahkan. Man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong atau palsu. Diterjemahkan di internet, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan haram. Gimana sih haram? Padahal perkataan bohong. Wal qaulu zur wal amal bihi. Amal bihi ini perilaku yang bohong, memanipulasi. Subhanallah. Dia dapat berapa? 14 suara. Ditulis 140. Ada lagi 500.000, satu TPS 500.000 lebih. Padahal satu TPS maksimal 300. 02 dapat 500.000 lebih. Wah. Waduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, jauhkanlah kami dari pemimpin yang buruk. Amin ya Rabbal. Amin. Jadi perkataan bohong, dan dia tidak bisa meninggalkan perbuatan bohong, memanipulasi. Kalaupun dia bersaksi, bersaksi palsu, subhanallah, maka walaysa lillahi haja fi an yad'u amahu syarwa. Allah nggak butuh, rontok semua amal ibadahnya. Hadis yang lain hampir mirip. Man lam yada' qaul zur, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan bohong, kemudian dia tidak mampu meninggalkan perbuatan yang bohong, maksudnya perbuatan yang mengandung kebohongan, manipulasi data di KPU nih, semua anti mau sujud mau sholat nggak diterima. Nah ini wal jahl, dia ngambek, itu saya tulis ngambek. Habis gimana lagi? Mengekspresikan kemarahan dengan perilaku, yaitu ngambek namanya. Perilaku itu pasti bodoh. Tadi saya terangkan gini kan, orang yang marah mesti bodoh, pasti. Pak Ustaz, kenapa ibu masuk-masuk? Ya Allah, darah. Siapa ibu yang nyiksa? Suami saya Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim, ini darah semua. Jadi orang itu dilemparin piring gelas, subhanallah. Terus akhirnya saya ke garasi Ustaz, saya ambil mobil saya kabur. Mobil pun dilemparin gelas sama piring. Kebayang gak sih, dulu tuh berdua lagi sayang-sayangan, beli gelas yang cakep aja, mahal gak apa-apa, beli. Habis itu dilempar-lempar, bodoh gak? Itu bodoh namanya. Bayangin dulu I love you, habis itu lemparin gelas.
Kebayang enggak? Maka orang marah itu bodoh. Ingat itu, pokoknya marah bodoh, titik. Maka itu di dalam hadis, seorang hakim tidak boleh emosinya terpicu. Ada pelatuk naik, nggak boleh. Ditenang dulu, baru menyelesaikan masalah. Nggak boleh dalam keadaan marah. Seorang hakim dalam Islam tidak boleh menghakimi perkara-perkara anaknya, ponakannya, nggak boleh. Haram di dalam Islam, bukan di Mahkamah Konstitusi. Di dalam hukum Islam diharamkan. Kenapa? Karena ada emosi. Anda seorang hakim, yang Anda tuntut adalah ponakan, ya pasti menangin ponakan, betul nggak? Ini di negara konoha konihi konohu, gitu kan? Subhanallah. Di NKRI jelas ini supaya jelas gitu. Itu haram dalam hukum Islam. Kenapa? Karena ada emosi. Maka itu presiden tidak boleh cawe-cawe. Kenapa? Ada emosi. Berapa triliun dikeluarkan hanya untuk memenangkan anaknya. Jelas. Ngapain saya bohong-bohong? Udah terbuka semua. Hampir semua. Kita tinggal tunggu Jumat 1 Maret insya Allah. Ya kita bergerak semua. Amin ya Rabbal. Ini bukan provokasi. Ngajak. Gitu kan. Anda bergerak atau terjajah. Dua opsi. Bergerak atau terjajah. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, manipulasi, dan ngambek, maka nggak manfaat puasa Anda. Ini hadisnya. Subhanallah. Perhatikan, saya mau tanya satu. Bagaimana menjalankan ini semua? Caranya adalah rasa bersama Allah. Anda curhatnya ke Allah. Seandainya Anda WA suami Anda nggak dijawab, telepon nggak diangkat, kan nggak gedek, ngambek, emangnya dituang, diblokir langsung, wah biar rasa. Anda nggak usah gitu, diam dulu. Ya Allah, aku puas ya Allah, please ya Allah. Curhatnya ke Allahnya. Ya Allah, ini gimana ya Allah, please. Astagfirullahaladzim, Kau maha tahu ya Allah. Nah, begitu ngomongnya Allah aja, curhatnya ke Allah. Ya, 12:86. Kalau polisi 86 artinya apa? Apa? Oke. 86, 12:86. Anda buka 12:86. Coba lihat. Coba buka Qurannya. Surat 12 ayat 86. Ada manfaatnya hari ini? Mendalami beberapa hadis tentang puasa, baru kita ngerti, oh ini akan bisa dipahami dengan jelas apabila mengerti takwa. Kalau udah puasa, bohong di WA, bohong di WA, marah-marah di grup, marah-marah, puasa. Ini puasa apaan? Belum lagi selingkuh, 2 lingkuh, 4 lingkuh. Ini puasa apaan? Bini orang, suami orang, gimana? Anda dapat apa puasanya? Nggak dapat apa-apa. Apalagi tipu-tipu. Biarin aja orang nggak tahu ini. Biarin aja orang nggak tahu. Emang Anda tidak merasa bersama Allah? Emang kulit Anda tidak pernah merekam? Merekam nggak kira-kira? Merekam. Subhanallah. Sudah, disinilah kita mencoba rasa bersama Allah. Kalau sholat sekian menit, puasa berjam-jam, membangun rasa itu. Karena membangun rasa itu susah, dia nggak bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, paling nggak bisa 1 bulan penuh. Disitulah baru kita paham. La'allakum tattaqun. Ada manfaatnya hari ini? Subhanallah. Belum lagi hadis-hadis yang lain. Baru kita ngerti. Ini baru siang bolong. Maksudnya waktu puasa, malamnya belum saya bahas. Malamnya apa? Sholat tarawih belum saya bahas. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.